Perkenalkan, nama saya Agung Rizky Partogi, NIM saya 22090039. Saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya yang dipandu oleh Bapak Roberto Caban MKom. Perangkat lunak database adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur database, serta untuk mengakses data. Perangkat lunak basis data juga biasa disebut dengan sistem manajemen database. Contohnya adalah MySQL adalah sebuah program lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. 2. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. 3. MS SQL Server. Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional RDMB MS produk Microsoft. Bahasa query utamanya adalah Transact SQL yang merupakan implementasi dari SQL standar ANSI ISO yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. Perangkat lunak bidang pendidikan dan berikut contohnya adalah Google Classroom, AnyMaker, Edmodo, Edpuzzle, dan Zoom. Berikut adalah beberapa tujuan software pendidikan yang paling penting, yaitu basis data. Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan sekolah diperlukan pengelolaan sejumlah besar informasi yang berkaitan dengan sebuah jenis data. Kedua, pengelola informasi. Software pendidikan juga membantu mengelola informasi secara otomatis mengikuti perintah yang dapat diprogram. Administrasi akademik melengkapi dua fungsi sebelumnya. Ada software pendidikan yang fokuskan untuk memfasilitasi administrasi akademik dari berbagai bidang pusat pendidikan. 4. Inovasi pendidikan. Tujuan global software pendidikan tidak lain adalah berusaha untuk berinovasi dan berinovasi dalam cara pembelajaran yang dapat dipahami. Aplikasi perangkat lunak perkantoran. Microsoft Office Word digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan pengetikan kata, dokumen, penulisan konten, surat resmi, dan lain sebagainya. Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel berfungsi untuk menyimpan data dan membantu pengguna dalam menyiapkan saldo buku beserta memelihara akun. 3. Microsoft Office PowerPoint. Dalam Microsoft Office PowerPoint, pengguna dapat mendesain slide yang kreatif dan menarik dengan menambah teks serta menambah grafik. 4. Microsoft Office Outlook. Aplikasi ini layak buku catatan digital, berisi sejumlah fitur penting seperti pengelola informasi pribadi, kalender klien, buku alamat email, kontak, catatan jurnal, dan pengelola tugas. Otomasi perpustakaan. Otomasi perpustakaan adalah sebuah proses pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi TI, terdiri dari 3 bagian, yaitu pangkalan data, user pengguna, dan perangkat otomasi. Hardware komputer. Fungsinya: 1. Mainboard atau motherboard adalah bagian komponen yang paling utama karena berisi sistem BIOS, Basic Input Output System, pengatur koneksi input-output, chipset, soket prosesor, soket memori RAM, soket kartu grafis, VGA card, dan soket kartu tambahan. Additional card seperti PCA, IC, BIOS adalah bagian utama yang mengatur sistem input-output pada komputer. Bagian yang termasuk input seperti keyboard dan mouse, bagian yang termasuk output seperti monitor dan printer. 2. Prosesor atau CPU. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengerjakan sebuah perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Dalam prosesor dikenal istilah frekuensi clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk mengerjakan perintah program dalam 1 detik. Satuan frekuensi clock dinyatakan dalam hertz. 3. Hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen, jadi data tidak hilang meskipun kelistrikan sudah dimatikan. Hard disk berisi sebuah cakra magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran hard disk dinyatakan dalam byte.
Contoh 160 GB, 160 miliar byte. Harddisk ditemukan pertama kali oleh Reynold Johnson di tahun 1956. Harddisk pertama kali berukuran 4,4 MB. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.